Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan hari ini, saat ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sering, bahkan hampir setiap hari mendengar sebuah ayat yang dilantunkan dari masjid setiap menjelang subuh. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Sebuah ayat yang sangat indah, yang selalu terngiang, karena memang ayat ini sebuah ayat yang juga sangat disukai oleh Rasulullah. Dari ayat ini kemudian kita bisa tafakur, memperhatikan, mentafakuri semua ciptaan Allah dan beberapa makhluk Allah yang sering atau bisa kita tafakuri adalah bagaimana setiap makhluk Allah ini diciptakan dengan fasilitas yang lengkap, yang sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan ikan dengan lengkap dengan insang dan siripnya. Allah menciptakan gajah lengkap dengan belalai dan gadingnya. Allah menciptakan singa lengkap dengan cakar dan taringnya. Allah menciptakan lebah lengkap dengan sengatnya. Dan semua hewan, semua binatang, semua makhluk termasuk manusia diciptakan Allah dengan fasilitas yang memang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Demikian pun burung diciptakan lengkap dengan sayapnya, agar kemudian semua makhluk Allah ini memberdayagunakan fasilitas tersebut untuk keberlangsungan hidupnya, untuk mempertahankan hidupnya, dan agar terus bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Ikan yang tidak bisa menggunakan siripnya, niscaya ikan itu akan segera mati dan tenggelam di dalam air. Gajah yang tidak lagi bisa menggunakan belalai dan gadingnya, maka gajah itu akan segera mati, karena dengan belalai dan gading itulah gajah bisa mempertahankan hidupnya. Ketika belalai dan gadingnya tidak lagi bisa difungsikan, maka segera gajah itu akan mati. Kemudian juga singa, ketika singa itu tidak lagi bisa menggunakan cakar dan taringnya untuk berburu mangsa, maka singa pun akan segera mati. Demikian juga lebah yang sudah kehilangan sengatnya, tidak bisa menggunakan sengatnya, maka lebah itu pun akan mati. Pun ular yang tidak bisa menggunakan bisanya, maka ular itu akan mati. Pun burung yang ketika tidak lagi bisa mengepakkan sayapnya, maka burung itu pun akan mati. Akan hanya demikian dengan manusia. Kalau tadi fasilitas yang Allah berikan kepada makhluk selain manusia itu beragam, maka fasilitas yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia itu adalah pikiran dan hati. Dua komponen ini merupakan komponen utama yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, makhluk yang Allah muliakan. Karena dengan dua piranti ini, dengan otak, dengan pikiran, dan dengan hati inilah kemudian manusia bisa berkembang, bisa mempertahankan hidupnya, dan lebih spesifik lagi, dengan hati, dengan pikiran dan akalnya, manusia juga bisa mengenali siapa penciptanya. Dengan akal, manusia bisa memilah dan memilih mana yang seharusnya dia lakukan, mana yang seharusnya dia tinggalkan.
dengan akalnya manusia juga bisa mentafakuri bahwa penciptaan langit dan bumi ini di sana terdapat banyak atau bahkan tidak terbatas tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dengan itu manusia kemudian bisa menemukan siapa penciptanya dengan tafakur penciptaan Allah, baik dari yang nampak terlihat, dari yang kecil, dari yang besar, dari yang di udara, yang dari tanah, yang ada di laut dan ada di darat dan sebagainya. Kemudian juga dengan piranti yang satunya hati, maka manusia pun akan memiliki kesadaran bahwa hidupnya didesain untuk selalu tergantung dan bergantung kepada Sang Penciptanya. Manusia tidak didesain untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Manusia justru di balik kesempurnaannya diciptakan sebagai makhluk yang harus dan wajib bergantung kepada Penciptanya. Ketika manusia bisa menggunakan akalnya, maka manusia akan menjadi makhluk yang dimuliakan. Ketika manusia mampu menggunakan hatinya, maka manusia akan memiliki kesadaran tertinggi terhadap penciptaannya. Sebaliknya, ketika kemudian akal ini tidak bisa difungsikan, akal ini tidak bisa digunakan, akal ini tidak lagi bisa bermanfaat, berguna bagi kita, maka saat itu satu dari dua piranti terbaik manusia akan mati. Dan ketika akal kita sudah mati dan ketika akal kita sudah tidak berfungsi, maka sejatinya kita hanya setengah dari manusia saja, tidak lengkap. Apa yang kemudian mematikan akal? Marah, sombong, ujub, kemarahan seringkali menutup mata kita, sering menutup rasionalitas kita, menutup logika kita untuk dapat berpikir secara jernih, berpikir secara cermat, berpikir secara bijak dan arif. Maka ketika manusia gagal menggunakan akalnya, manusia gagal untuk mempergunakan pikirannya, maka saat itu manusia sudah kehilangan setengah dari sifat dan fitrah kemanusiaan. Kemudian demikian halnya dengan hati. Hati merupakan piranti yang Allah siapkan untuk menerima ilham, menerima petunjuk, menerima cahaya dari Allah. Hati kita merupakan receiver yang mampu menerima, yang difungsikan untuk menerima apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah berikan, amanahkan kepada manusia, dan kesadaran-kesadaran ilahiyah, sifat kasih sayang, sifat dermawan, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat terpuji lainnya Allah sematkan di dalam hati kita, sehingga kemudian ketika hati kita berfungsi, ketika hati kita bekerja dengan baik, maka saat itulah kita bisa disebut dan dimaklumkan sebagai penciptaan Allah yang paling sempurna. Sebaliknya, ketika hati itu kemudian mati, hati itu kemudian tertutup, hati itu kemudian menjadi gelap gulita karena dosa, karena kesalahan, atau karena kita tidak mau membukanya dengan berbagai alasan yang kadang kita tidak sadari atau sadari, maka saat itu kita akan menjadi aspala safilin, makhluk yang paling rendah. Karena ketika kita tidak lagi menyadari bahwa kita adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk kemudian kembali kepadanya, tapi kemudian ketika hati kita, kesadaran kita gagal untuk memaknai, untuk dapat melihat dan menyadari kebesaran Allah, maka sejatinya kita pun sudah mati. Kita sudah kehilangan satu lagi setengah dari kesadaran kita, dan saat itu meskipun jasad kita mungkin masih bergerak ke sana kemari, mungkin kaki kita masih melangkah ke kanan dan ke kiri, mungkin tangan kita pun bisa meraih sesuatu dan lain sebagainya, mata kita masih berkedip, tapi ketika hati dan pikiran kita tidak berfungsi, maka kita hanya
hanyalah sebuah bangkai yang berjalan, yang tidak ada lagi ruh kehidupan di dalamnya, dan tidak ada lagi cahaya Allah di sana. Jadi itu ikan akan mati kalau tidak bisa menggunakan siripnya, gajah akan mati kalau tidak bisa menggunakan belalai dan taringnya, singa akan mati kalau tidak bisa menggunakan cakar dan taringnya, ular akan mati kalau kehilangan desanya, burung akan mati ketika tidak lagi bisa mengepakkan sayapnya, pun manusia akan mati maknawi kalau tidak lagi bisa menggunakan akal dan hatinya. Karenanya sangat penting untuk terus menjaga kesehatan hati dan pikiran agar bisa berfungsi secara optimal sebagaimana Allah amanahkan otak kita, pikiran kita untuk tafakur, untuk melihat secara luas penciptaan Allah, kemudian hati kita untuk tadabkur, untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk yang Allah ciptakan, untuk kemudian tetap harus bergantung kepada Allah. Insya Allah ketika hati dan pikiran kita berjalan harmonis, sinkron, dan selaras, maka itulah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau pikiran saja yang pintar, sementara hatinya tidak sinkron, maka akan lahirlah penjajahan pikiran atas hati. Hati kita didominasi oleh keinginan-keinginan yang bersifat materi. Hati kita akan dijajah oleh keinginan-keinginan yang bersifat sahwati. Hati kita akan dijajah oleh hal-hal yang mungkin menjauhkan kita pada Allah. Pun ketika hati saja yang cerdas, hati saja yang bersinar, tapi kemudian kita tidak mau menggunakan akal kita untuk tafakur, maka kecerdasan hati, potensi hati yang luar biasa, energi hati yang luar biasa pun tidak bisa secara optimal kita gunakan untuk maslahatan hidup kita, apalagi untuk hidup sesama. Maka sinkronkan hati dan pikiran kita agar kemudian kita menjadi biasani takwin penciptaan yang sempurna, dan kita menjadi makhluk yang benar-benar Allah, yang benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah, untuk kemudian kita bisa menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kemudian dengan hati itu pula lah kita sadar dan menyadari bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah, dan dengan hati itu pula kesadaran itu bisa kita raih, bisa kita optimalkan. Maka jagalah hati dan pikiran kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.